banyak yang bisa digarap di negeri ini, 60% dari total penduduk Indonesia ini terkolaborasi di sektor pertanian dan peternakan. Dan itu adalah real. Kalau ngomong Bin cerita orang muda itu suka ngomong apa sih disruption era, itu banyak yang perlu dirembuk. Jadi industri dasar itu enggak pernah kena. Jadi kalau Bin ngerasa besar, itu harus empowering ke yang kecil. Jadi saya tidak sebahasa terhadap bahasamu masalah buruh tani. Oh ya. Kaosku gambarnya udah bukan cangkul nih. Gambarnya udah mesin pertanian. Jadi kalau kita punya pikiran yang lebih besar, sekolahnya lebih tinggi, di tangan kita itu ada haknya orang lain. Artinya Tuhan memberikan kita sebuah kelebihan, sehingga bahasamu buruh tani itu buat saya, kalau bahasa Sunda itu pamali, bahasa Jawa kualat nggak boleh. Jadi malah Bin harus dibalik. Bin harus empowering mereka, bukan sebagai buruhmu. Tapi merubah mindset semua orang bahwa kita akan melakukan sebuah industri pertanian dengan mekanisasi yang baik. Itu pikiran orang muda. Otomatis akses keuangan itu nggak gampang, itu akibat aja kok. Kalau kita punya ide, Bin tadi saya buka dengan economic skill yang bahasanya minimal 2 hektar, sehingga Bin punya aset besarannya 72 juta tadi. Itu adalah salah satu cara menggait sana buruh tani yang banyak, terus kita ajak. Kita ajak, kita bantu. Kita bantu untuk dia bekerja sendiri dengan economic skill yang kita punya. Kalau Bin punya bisa akses lahan misalnya 2 hektar, akses keuangan lebih besar dari itu, malah mereka harus diajak. Alangkah indahnya jika petani tidak hanya sekedar mendapatkan profit dari nilai harga jagung yang panjenengan beli. Tetapi ketika panjenengan melakukan proses bisnis, kemudian panjenengan jual ayamnya, dapat profit di situ, profitnya kembali lagi ke petani gitu Pak. Nah, wah ini kalau seperti itu dilakukan, akan ada banyak anak muda yang kemudian ikut di situ. Ibaratnya kalau ini ada kopi gitu Pak. Ya Bin, gini aja tak potong. Oh ya. Gue ikut sahamnya Widodo Makmur aja. Kalau itu yang terjadi itu nggak gampang. Jadi apa yang tak omongin itu tidak mudah. Jadi mengorkestrasi satu titik saja sudah bukan pekerjaan yang gampang. Saya mengorkestrasi Bin itu untuk yuk nanam jagung sama-sama yuk, labamu tak jaga. Dengan kondisi pada saat market down, itu kamu udah dapat untung standar itu juga nggak gampang. Kalau saya menghitung sampai dengan end product, bagaimana saya men-sharing itu semua kembali ke posisi? Itu kan nanti menyampaikan persepsinya susah. Sehingga mengorkestrasinya polanya bukan seperti yang Tok bilang. Kalau yang Tok bilang itu udah kamu punya aja sahamnya Widodo Makmur. Wah, berarti menarik. Nah, ya udah kumpulin aja duitnya semua. Iya, betul Pak, menarik itu. Nggak boleh gitu. Kita bikin lembaga bersama Pak. Iya, bikin. Ya enggak. Nah, melu kena tekan ujung lah sing arep ngikuti piye gitu. Jadi ujungnya kalian berkolaborasi sama-sama. Di bawahnya landing sebagai produsen tani, ujungnya kamu beli sahamnya Widodo Makmur. Dapat itu otomatis. Ada 3 hal penting kalau kita mau membangun bisnis. Ya, setidaknya 3 gitu ya. Ini terutama ini di bisnis pertanian. Yang kita dapat, hal penting yang kita dapat dari obrolan kita ini, yang pertama tadi adalah akses lahan. Panjenengan dapat ilmunya dari Pak Tum, itu kan, meskipun kita tamunya, tapi malah kita yang ngambil ilmunya. Gitu. Alhamdulillah. Itu pinter, ilmu itu kadang-kadang memang harus dicuri gitu kan. Nah, yang pertama dapat bagaimana mendapatkan akses lahan. Yang kedua, mendapatkan akses keuangan. Ya kan, untuk modal kita. Apakah kita mempunyai aset kemudian mengagunkan ke lembaga keuangan, atau ada akses-akses atas fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga, akses market. Ini yang kadang-kadang tidak mudah. Panjenengan 31. Nah, kalau membangun korporasi alon-alon dinikmati, cara menjadi endingnya itu ya menjadi sebuah perusahaan terbuka. Seperti Widodo Makmur Unggas. Itu jadi sahamnya dijual ke pabrik melalui bursa efek. Jadi kalau panjenengan mau membangun perusahaan ya oke, dari sekarang, dari pertanian gitu. Nah, terus nanti ini
Sebentar lagi juga selain Widodo Makmur Unggas mau IPO lagi. Nah, kalau penjenengan mau tanya mau caranya dapat duit 5 triliun bagaimana? Ya itu. Gitu Pak. Lah, iya. Padahal aku pengen duit 5 triliun, ya gue membangun perusahaan terus gue IPO. Siap. Kan gitu. Nah, ini yang dilakukan Pak Tum. Nah, itu. Jadi kemarin sudah Widodo Makmur Unggas. Nah, kalau kita pengen ikutan menikmati hasil dari Widodo Makmur, ya beli sahamnya. Itu, beli sahamnya, penjenengan bisa dapat dividen kalau pas dibagi, penjenengan bisa dapat capital gain dari perusahaan, perubahan harganya.